Kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW banyak sekali menuangkan konsep-konsep kehidupan bagi umat Islam di dalam sabda-sabdanya. Di antaranya adalah konsep tentang hati yang akan coba kita bahas pada kesempatan kali ini. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat sa'iru amalu kullu, wa idza pasadat sa'ilu amalu kullu. Ala wahiyya al-qalbu." Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada satu gumpal daging, yang ketika satu gumpal daging itu baik, maka akan baik pula perilaku-perilaku kamu. Akan baik pula amal-amal kalian, kata Rasulullah. Dan sebaliknya, ketika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk pula perilaku-perilaku kamu. Akan buruk pula amal-amal kamu. Ala wahiyya al-qalbu. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya yang dimaksud dengan segumpal daging itu, mudghah itu adalah al-qalbu. Itulah hati. Imam Ghazali rahimallahu ta'ala di dalam kitab Ihya'ul Ulumuddin membagi hati ke dalam 3 bagian. Yang pertama, kata Imam Ghazali, qalbun mayyitun. Apa itu qalbun mayyitun? Qalbun mayyitun itu adalah hati yang mati. Atau mungkin juga bisa diistilahkan dengan istilah lain, qaswatul qalb. Jadi hati yang keras gitu. Kalau istilah untuk Fir'aun itu, Allah di dalam Al-Quran mengatakan innahu togo. Yang kedua, qalbun maridun, hati yang sakit. Hati yang di dalam hati itu ada penyakit. Tentunya karena ini penyakit atau sakit, jadi ada tingkatannya ya. Jadi ada yang mungkin ringan gitu, ada pertengahan, atau bahkan ada yang sangat parah gitu penyakit ini. Yang ketiga adalah qalbun salimun, hati yang tunduk, hati yang pasrah. Kaum muslimin rahimakumullah, Imam Ghazali bahkan mengatakan bahwa secara umum hati itu ibarat cermin. Jadi semakin cermin itu baik, bersih, maka bayangannya pun akan baik dan bersih, akan jelas. Ketika cerminnya rusak, retak, atau bahkan kotor, maka bayangannya pun yang tampil adalah bayangan yang rusak, yang kotor. Seperti itulah Imam Ghazali mengibaratkan hati seperti cermin. Nah, apa itu qalbun mayyitun, hati yang mati? Nah, kalau kita hubungkan ini dengan 2 pengaruh yang mempengaruhi hati manusia atau kehidupan manusia yang digerakkan oleh hati itu, maka hati yang mati ini adalah hati yang sudah terpengaruh oleh bujuk rayu setan secara utuh ya. Kemudian di sini dikuatkan lagi, hati yang mati ini adalah hati yang memang sudah terkalahkan jiwanya ini oleh apa yang disebut dengan nafsu amarah,
Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan mengarahkan. Maksudnya nafsu apa? Nafsu amarah, mengarahkan seseorang kepada keburukan. Nah, orang yang hatinya telah mati, di dalam Al-Quran Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim. Di orang yang di dalam hatinya ada penyakit, kemudian ditambah penyakit itu bertambah sampai akhirnya hatinya menjadi mati, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Karena apa? Orang yang hatinya telah mati, tidak akan ada lagi kebaikan di dalam dirinya. Yang ada adalah pengingkaran, kekufuran, kefasikan, kemunafikan. Hidupnya dihiasi dengan pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jauh dari kebaikan. Sudah enggan lagi untuk melakukan kebaikan. Sebaiknya yang dilakukan adalah perbuatan dosa, dan dosa. Ini artinya ketika ada orang sudah dalam kondisi seperti ini, berarti dia hatinya telah mati. Dan kalau hati telah mati, namanya juga mati, ya sudah pasti tidak akan bisa dihidupkan kembali. Jadi artinya sudah tertutup jalan gitu untuk menghidupkannya, karena sudah mati hatinya. Nah, di dalam sejarah, di dalam Al-Quran diterangkan tentang bagaimana contoh manusia, baik secara kolektif maupun individu, yang hatinya itu telah mati. Misalkan Fir'aun. Bagaimanapun dekatnya Fir'aun dengan Nabi Musa, karena Musa tinggal di istana Fir'aun, kemudian berdakwah mempengaruhi ayah angkatnya itu untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetap saja Fir'aun menolak ajakan Nabi Musa. Kaum Ad, kaum Samud, bahkan ada satu kaum yang namanya Ashabul Aikah. Itu satu kaum yang pekerjaannya, peribadahannya itu menyembah pohon besar. Kaum Nabi Syu'aib, padahal Nabi Syu'aib ini terkenal sebagai Khotibul Anbiya, seorang yang sangat brilian di dalam menyampaikan pesan-pesan itu. Jadi seorang yang ahli pidato, orator. Tetapi tidak bisa dia meyakinkan umatnya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena hatinya telah mati. Qalbun mayyitun. Orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu adalah contoh-contoh orang yang hatinya telah mati. Yang kedua adalah qalbun maridun, hati yang sakit. Nah, hati yang sakit ini kalau kita hubungkan dengan pengaruh eksternal dan internal tadi, yaitu setan dan hawa nafsu. Jadi hati yang sakit ini kalau dikaitkan dengan pengaruh hawa nafsu, dia dipengaruhi oleh dua. Pertama adalah nafsu lawamah, dan yang kedua adalah nafsu mulhammah. Kedua nafsu ini mempengaruhi seseorang itu, hatinya itu untuk apa? Terkadang dia laksanakan perintah Allah, terkadang dia juga tinggalkan. Tapi ketika melaksanakan perintah Allah itu, atau ketika meninggalkan perintah Allah itu, maksudnya ketika meninggalkan perintah Allah itu, dia masih merasa ada perasaan salah gitu, perasaan dosa. Nah, kemudian terpengaruh juga untuk melakukan keburukan-keburukan. Tapi ketika dia melakukan keburukan itu, perbuatan dosa itu, ya, dia masih ada juga perasaan salah terhadap dosa yang dilakukannya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya orang yang hatinya itu sakit.
Jadi walaupun dia berdosa masih mengakui dosanya. Walaupun dia nggak mau melakukan kebaikan, kewajiban, dia masih mengakui itu sebagai sesuatu yang salah. Kan kalau hati yang mati itu sama sekali tidak pernah merasa bersalah, sama sekali tidak pernah merasa berdosa gitu. Nah, kalau hati yang sakit ini masih ada perasaan-perasaan semacam merasa bersalah, merasa berdosa gitu. Berarti ini namanya hati yang sakit. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa menyembuhkan hati yang sakit? Kalau yang mati kan tadi sudah tidak bisa disembuhkan ya. Nah, hati yang sakit masih bisa disembuhkan. Seperti halnya orang sakit kan. Ada yang sembuh, nah, tapi kalau parah itu biasanya juga kan sulit sembuh gitu. Tapi ada juga yang sakitnya parah itu sembuh. Nah, hati juga sama begitu. Makanya sebelum seseorang ataupun misalkan kita ya terdiagnosa memiliki penyakit hati yang parah, kita masih memiliki penyakit hati yang ringan, cepatlah segera kita obati penyakit hati kita ini. Saya kira qalbun maridun ini adalah kecenderungannya dimiliki oleh kita lah, orang-orang awam pasti ya. Kita sering bukan sering, mungkin sesekali kan meninggalkan kewajiban gitu. Kemudian kita juga sesekali melakukan kesalahan ya, karena memang sulit sekali kita sebagai manusia biasa untuk menghindar dari kesalahan itu. Mazaka ahdi minkum, kata Allah, tidak ada satupun orang yang bisa suci bersih dari dosa-dosa. Al insanu mahalul khata wa nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa. Nah, ada 5 yang bisa menyembuhkan penyakit hati. Bahkan ini oleh siapa? Sudan Kalijaga dijadikan sairan gitu ya. Yang kemudian dirilis oleh siapa itu? Oleh Opik ya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Nah, jadi ada 5 obat hati itu. Yang pertama apa? Jadi dawaul qulub khamsat asya. Obatnya hati itu ada 5. Al-awwalu, yang pertama adalah qiraatul Qur'an wa ma'naha. Membaca Al-Quran sambil mengetahui arti ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Al-Quran itu salah satu fungsinya adalah huwa syifa, syifaun lil qulub, obat bagi hati yang sakit. Jadi kalau kita memperbanyak membaca Al-Quran sambil menghayati makna-makna yang ada di dalam ayat yang kita baca itu akan menyembuhkan penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Jadi perbanyak baca Quran. Yang kedua, salat malam, qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam itu hendaklah kalian melaksanakan sholat tahajud sebagai sunnah. Kalau bagi Nabi sebagai kewajiban tambahan. Semoga dengan sholat tahajud itu engkau akan mendapatkan tempat yang terpuji, yang terhormat, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bangun malam, salat ya,
ruku, sujud, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala di keheningan malam. Di saat orang lain sedang tertidur lelap, kita bangun. Di dalam hadis disebutkan salat tahajud ini adalah salat sunnah yang paling utama setelah pelaksanaan ibadah salat wajib. Abdulus salat qablal faridah qiyamul lail. Seutama-utamanya salat setelah salat fardu itu adalah salat sunnah tahajud. Nah, manfaat salat sunnah tahajud ini juga ternyata akan menjadi obat bagi hati kita yang sakit. Jadi kita akan lebih merasa nyaman, berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu berupaya untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melakukan salat tahajud ini, sungguh nikmat, sungguh pengalaman spiritual yang tidak terkira sesungguhnya kalau seseorang sudah terbiasa untuk mendawamkan salat tahajud ini. Yang ketiga yang bisa mengobati hati yang sakit itu adalah al-mujtama ma'as sholihin. Jadi berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, pergaulan ini penting, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Karena apa? Pergaulan seseorang itu juga akan bisa mempengaruhi perilaku orang dengan siapa dia bergaul. Kalau ada istilah kita bergaul dengan orang yang berdagang minyak wangi, maka badan kita akan wangi. Kalau kita bergaul dengan orang yang berdagang sate, maka badan kita pun akan bau kambing, bau sate. Nah, itu kan berbahasa ya gitu. Jadi artinya apa? Artinya memang pergaulan ini akan sangat mempengaruhi. Coba saja nih ibu-ibu bergaul dengan ibu-ibu yang biasanya suka ke majelis taklim, tiba-tiba akrab lekat dengan ibu-ibu yang rajin senam. Akhirnya ke majelis taklimnya ditinggalin, senam aja terus gitu. Yang bagus kan yang sebaliknya, ibu-ibu yang biasa rajin senam tiba-tiba dia bergaul dengan ibu yang terpengaruh oleh ibu yang rajin ke majelis taklim. Jadi artinya yang dia biasa rajin senam jadi rajin ke majelis taklim, itu bagus. Ya. Ibu-ibu yang tadinya pendiam gabung dengan ibu-ibu yang cerewet, ya jadi cerewet gitu. Ibu-ibu yang tadinya nggak suka gibah gabung dengan ibu yang suka gibah, jadi akhirnya jadi penggibah juga gitu. Nah, ini pergaulan ini penting. Dan dulu di zaman Rasul itu ada banyak sahabat tuh yang mirip-mirip gitu dengan Rasulullah SAW, walaupun dia tidak bisa sama. Kenapa mereka itu mirip dengan Rasulullah? Karena mereka sering membersamai Rasulullah, sering pergi bersama Rasulullah, sering diajak-ajak oleh Rasulullah SAW. Betapa banyak orang yang tadinya baik kemudian menjadi jahat, bahkan sangat jahat gitu ya, karena itu pengaruh dengan siapa dia bergaul. Nah, mungkin yang terjadi dengan Presiden Jokowi ini juga kayaknya seperti ini ya. Katanya dia dulu orang baik gitu kan, orang lugu gitu. Kemudian setelah dia menikmati kekuasaan gitu ya, akhirnya dia terpengaruh oleh kekuasaan itu, jadilah dia orang yang sangat korup ya. Terutama dalam konteks nepotisme. Dia orang yang sangat nepotisme, dan itu kan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan ya, bertentangan dengan nilai-nilai agama kalau kita mau bawa ke arah agama. Pergaulan ini penting ya. Berarti bergaulah dengan siapa? Dengan orang-orang yang baik ya. Yang keempat yang bisa menjadi obat hati ini adalah memperbanyak ibadah saum, memperbanyak ibadah puasa. Di samping puasa wajib di bulan Ramadan, maka kita diperintahkan juga untuk melaksanakan ibadah-ibadah saum sunnah, yaitu
6 hari setelah Ramadan, yaitu 6 hari di bulan Syawal dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 ya. Kemudian puasa Yaumul Arafah, Yaumut Tarwiyah, ada juga yang dari mulai tanggal 1-nya sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah gitu, yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian saum Senin Kemis, saum Ayyamul Bid ya. Ya, intinya memperbanyak ibadah saum, baik saum wajib maupun juga saum sunnah. Nah, ini juga akan bisa menyembuhkan hati kita. Karena apa? Kan dengan saum kita dididik untuk sabar, dididik untuk menahan diri, dididik untuk tidak cepat marah ya. Dididik untuk membiasakan diri di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah pasti hal-hal seperti ini akan kalau di dalam diri kita ada penyakit, ada sakit, akan tersembuhkan. Dan yang kelima, obat hati itu memperbanyak zikir di waktu malam. Az-zikru fil lail ya, fi waqtil lail. Jadi berzikir, aksiru zikr fil lail, memperbanyak zikir di waktu malam. Nah, ini malam itu kapan? Malam itu kan sejak maghrib gitu. Nah, diusahakan kita perbanyak zikir itu setelah salat maghrib sampai dengan salat isya. Salat isya kita zikir lagi. Sebelum dan sesudah tahajud kita juga perbanyak zikir. Bahkan kalau kita memperbanyak zikir terutama zikir istighfar di waktu sahur itu setelah melaksanakan ibadah salat sunnah tahajud, itu masuknya ke dalam kategori amalan para nabi, amalan para rasul. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur itu mereka itu para nabi, para rasul membiasakan diri untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi qalbun maridun. Qalbun, hati yang sakit. Yang ketiga adalah qalbun salimun. Apa itu qalbun salimun? Qalbun salimun artinya adalah hati yang tunduk, hati yang patuh. Hatinya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang memiliki keimanan yang sempurna, keilmuan, keimanan yang sempurna, yang menghadirkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, kalau hati sudah tunduk, sudah patuh, pengennya apa? Pengennya ya beribadah dan beribadah, mengabdi dan mengabdi, menghamba dan menghamba, menjadi Abdullah, hambanya Allah. Tidak ada sedikit pun waktu untuk dilalaikan, untuk menjauhkan diri dari Allah, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hatinya sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah pasti dia akan menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena ketakutannya pun ketakutan yang sempurna hanya kepada Allah Subhanahu. Ketundukannya pun hanya ketundukan yang seperti Allah, kepatuhannya kepatuhan yang seperti Allah, kecintaannya pun kecintaan yang sempurna kepada Allah. Ada istilah dulu waktu lagi muda, not time for love, tidak ada waktu untuk cinta gitu. Kalau dalam konteks ini berarti not time for tidak ada waktu untuk selain Allah gitu. Hanya untuk Allah saja waktunya gitu. Nah, inilah kalau kita bicaranya tentang figur, yaitulah figur para nabi, figur para rasul, figur Nabi Muhammad SAW, figur para sahabat, yang selalu di dalam kehidupannya menghabiskan waktunya untuk berbuat kebaikan, sebaiknya menjauhkan diri dari keburukan. Nah, bagi orang-orang yang semacam ini Allah janjikan apa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang, wahai jiwa yang tentram,
Jadi manusia yang mampu menundukkan nafsunya sehingga menjadi nafsu mutmainnah, menjadi nafsu yang jiwa yang tentram. Kembalilah kalian kepada Tuhan dengan ridho dan diridhoi. Ya. Orang ketika berbuat baik di dunia, nanti dia akan merasakan kesenangannya di akhirat. Sehingga ada istilah ridho dan diridhoi. Dengan kebaikan itu Allah ridho, Allah suka, kita pun suka karena melihat balasannya. Sebaliknya ketika orang berbuat keburukan, dia akan benci, gitu. Dia akan kecewa. Nah, ini keburukan saya waktu itu seperti ini, akibatnya betapa tidak sukanya dia, tidak senangnya dia ketika Allah menampakkan balasan itu. Makanya ada istilah orang yang berbuat kebaikan itu rodiyatan mardiyah, karena pasti kebaikan yang dilakukan ketika di dunia itu akan membawa kebahagiaan, kesenangan, kehidupan di akhirat. Wa man saqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang banyak amal kebaikannya ketika dunia, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Qalbun salimun, hati yang tunduk, hati yang patuh. Kalau ibu-ibu nih misalkan ya, kalau hati yang tunduk, hati yang patuh itu kan gini, kira-kira ketika ada datang waktu sholat, segera dia sholat di awal waktu, tidak ada sedikit pun keinginan untuk mengakhirkan pelaksanaan waktu sholat, ya, bahwa sholat itu ada sholat, ada qobliyah ba'diyahnya dijalankan juga, ada zikir badas, ada doa-doanya dilakukan juga. Intinya apapun itu. Jadi ada istilah berapa? 24 jam itu menjadi ibadah gitu. Nah, ini kalau apa? Kalau hatinya sudah tunduk, sudah patuh kepada Allah. Qalbunnya sudah qalbun salimun. Ya. Qalbun salimun. Hati yang tunduk, hati yang patuh. Nah, inilah sesungguhnya yang menjadi target dan keinginan kita. Jadi kita ini memiliki qalbun salimun. Nah, walaupun sulit, tentunya ini harus berusaha kita gapai. Paling tidak di dalam kehidupan ini, jangan sampai keburukan mendominasi kehidupan kita. Tapi harus kebaikan yang mendominasi kehidupan kita. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah kan jelas, wa man faqulat mawazinu wa huwa fi isyatir radiyah wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ketika orang banyak berat timbangan amal kebaikannya, walaupun dia ada keburukan, tapi lebih berat kebaikannya, lebih banyak kebaikannya, dia akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan, menyenangkan. Yakni surganya Allah Subhanahu. Sebaliknya, yang sedikit amal kebaikannya, ya, ada amalku tapi sedikit, lebih banyak dosanya, lebih banyak kesalahan-kesalahannya, maka dia akan dikembalikan kepada kehidupan di akhiratnya untuk menjadi penghuni neraka hawiyah. Apa hawiyah itu? Narun hamiyah, api Allah yang sangat panas, yang menyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan manusia-manusia yang memiliki ketundukan kepatuhan kepada Allah, memiliki hati yang salim, hati yang tunduk, hati yang patuh, sehingga di dalam menjalankan kehidupan ini kita akan selalu berupaya dan berusaha melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita ini dihiasi dengan ketundukan, kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana karakter Rasulullah dengan para sahabatnya, ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kesehariannya itu hanya ruku, tunduk, sujud, patuh, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharap karunia Allah Subhanahu wa taala.
Itulah yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Ruka'an sujada yabtaguna fadlam minallahi waridwana. Ruku, sujud, tunduk patuh, beribadah, taat kepada Allah di dalam kehidupan keseharian kita sampai mereka itu wafat, sampai mereka itu meninggal dunia. Dengan tujuan apa? Fadlam minallahi waridwana, mencari karunia-karunia Allah yang sangat besar, mencari keriduan-keriduan Allah yang berujung kepada apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam kelompok hamba-hambaku yang memiliki qalbun salim tadi ketika hidup di dunianya, dan silahkan kalian masuk untuk menjadi penghuni surgaku. Inilah tempat yang sangat-sangat indah, yang dipenuhi dengan kenikmatan yang sempurna, yang layak menjadi milik kalian semua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalian berhak untuk tinggal di surganya aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya bagi kita sekalian, khususnya bagi saya yang menyampaikannya. Apa yang baik yang saya sampaikan itu sesungguhnya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang salah, ada yang buruk, itu semata-mata adalah kebodohan diri saya. Usikum wa nafsi bitaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.